Tidak semua orang pantas mendengar kisah ini. Tidak semua telinga kuat menerima kebenaran yang akan terungkap. Karena sejak ratusan tahun lalu, para leluhur Jawa telah berpesan, ada weton yang jika namanya disebut sembarangan, energinya ikut terbangun. Dan malam ini, kita akan membicarakan salah satunya. Weton Pon. Di banyak kitab primbon kuno, weton pon tidak pernah ditulis dengan bahasa biasa. Selalu ada simbol. Selalu ada peringatan. Selalu ada kalimat yang seolah ditutup. Seakan tak semua orang boleh membacanya sampai akhir. Para sesepuh percaya, weton pon adalah weton yang lahir di ambang dua dunia. Dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata. Ia membawa getaran yang dingin namun tajam, tenang namun menekan batin. Orang yang lahir di weton ini sering merasa hidupnya berbeda. Sejak kecil sudah merasakan beratnya hidup. Sering diuji tanpa sebab yang jelas. Namun anehnya, selalu lolos dari kehancuran total. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka agar tidak jatuh terlalu dalam. Dalam kepercayaan Jawa lama, ketika malam tertentu turun, terutama malam Selasa Kliwon atau Jumat Pon, energi weton pon disebut paling kuat beresonansi dengan Laut Selatan. Dan di sanalah satu nama selalu disebut dengan suara pelan, hampir berbisik. Nyi Roro Kidul. Bukan sebagai sosok dongeng. Bukan pula sekadar mitos. Melainkan sebagai simbol kekuatan besar yang menjaga keseimbangan alam dan nasib manusia. Primbon tidak pernah menyebut bahwa weton pon adalah pengikut atau penyembah. Yang tertulis justru lebih mengerikan. Bahwa sebagian pemilik weton pon memiliki ikatan batin, ikatan tak terlihat, yang membuat jalan hidupnya selalu bersinggungan dengan rezeki besar. Namun harus dibayar dengan ujian yang tidak ringan. Karena itulah banyak orang weton pon hidupnya seperti roller coaster. Hari ini di bawah, besok terangkat, lalu jatuh lagi. Namun tidak pernah benar-benar habis. Para leluhur menyebut ini sebagai tanda orang yang dipelihara nasibnya. Jika kamu mendengarkan kisah ini dan hatimu terasa berat tanpa sebab, jika dadamu tiba-tiba sesak atau merinding, maka mungkin energi weton pon sedang menyapamu. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya, bukan hanya tentang rezeki, melainkan tentang takdir ngeri yang menyertai kekayaan itu sendiri. Dan kisah ini baru saja dimulai. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan dengan tujuan yang sama. Sebagian weton dilahirkan untuk hidup tenang. Sebagian lain untuk bekerja keras tanpa henti. Namun ada weton tertentu yang sejak lahir sudah diberi tanda alam. Dan weton pon, termasuk yang paling jarang dibicarakan secara terbuka. Para leluhur percaya, weton pon lahir tepat di titik pertemuan dua kekuatan besar. Energi panas yang mendorong ambisi, dan energi dingin yang menahan kehancuran. Perpaduan inilah yang membuat pemilik weton pon sering terlihat biasa di luar, namun berat dan dalam di dalam batinnya. Sejak kecil, orang weton pon sering menunjukkan tanda-tanda aneh, mudah merenung, lebih dewasa dari usianya, dan memiliki firasat yang jarang meleset. Primbon menyebut mereka sebagai anak yang membawa beban leluhur. Bukan beban kutukan, melainkan beban tanggung jawab tak kasat mata. Itulah sebabnya hidup pemilik weton pon jarang lurus. Langkahnya berbelok, jalannya terjal. Namun selalu ada jalan keluar saat semuanya terasa buntu. Banyak dukun sepuh mengatakan, kalau weton pon jatuh, jatuhnya tidak sampai mati. Ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme alam. Weton pon dipercaya memiliki tameng nasib. Bukan untuk membuat hidup mereka mudah, melainkan untuk memastikan mereka tidak hancur sebelum waktunya. Karena menurut primbon, orang weton pon biasanya belum boleh sukses di usia muda. Jika terlalu cepat naik, jatuhnya bisa terlalu keras. Maka alam menahan rezeki mereka. Mengulur waktu, memberi cobaan demi cobaan, hingga batinnya matang. Hingga egonya luruh, hingga kesadarannya terbentuk. Saat itulah tanda orang pilihan alam mulai terlihat. Rezeki mulai mendekat perlahan.
bukan datang dengan teriakan, melainkan dengan bisikan kesempatan. Orang weton pon sering, tidak sengaja, berada di tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, mendapat jalan yang tak terpikirkan sebelumnya. Dan anehnya, saat orang lain iri, pemilik weton pon justru merasa takut. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Setiap anugerah besar selalu menuntut keseimbangan. Inilah yang membuat weton pon berbeda. Ia bukan weton yang rakus harta. Ia adalah weton yang dipersiapkan alam. Dan jika tanda-tanda ini mulai muncul dalam hidupmu, primbon kuno menyebutnya sebagai awal dari terbukanya takdir besar. Namun ingat, orang pilihan alam tidak pernah hidup tanpa bayaran. Di titik inilah banyak orang mulai merasa tidak nyaman. Karena bab ini bukan lagi soal weton, melainkan soal ikatan energi yang tidak semua manusia miliki. Dalam primbon Jawa kuno, kata kekasih tidak selalu berarti hubungan cinta seperti yang dipahami manusia. Ia adalah istilah halus untuk menyebut kedekatan getaran batin antara manusia dan kekuatan alam tertentu. Dan weton pon memiliki getaran yang oleh leluhur disebut seirama dengan Laut Selatan. Laut Selatan bukan sekadar hamparan air. Dalam kepercayaan Jawa, ia adalah wilayah kekuasaan energi besar, tempat bersemayam sosok yang namanya tidak pernah disebut sembarangan. Nyi Roro Kidul. Primbon tidak pernah mengajarkan untuk menyembahnya. Namun juga tidak pernah menganggapnya remeh. Karena ia adalah penjaga keseimbangan. Para sesepuh percaya, sebagian orang weton pon memiliki jalur batin yang terbuka. Jalur ini membuat mereka mudah terdengar oleh energi besar. Bukan karena meminta, melainkan karena auranya memang terpanggil. Tanda-tandanya sering muncul sejak lama. Sering mimpi laut, ombak besar, atau sosok perempuan berbusana hijau. Merasa tenang namun sekaligus takut saat berada di pantai selatan. Rezekinya datang tiba-tiba, lalu hilang, lalu kembali lebih besar. Ini bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai dipanggil tapi belum disadarkan. Orang weton pon yang kuat batinnya tidak akan tergoda. Ia justru diuji dengan rasa takut, ragu, dan penolakan batin. Karena ikatan energi ini tidak boleh dipaksakan. Jika seseorang weton pon serakah, jika ia ingin kaya instan, jika ia sombong saat pintu rezeki terbuka, maka yang datang bukan perlindungan, melainkan peringatan hidup. Inilah kenapa banyak orang weton pon hidupnya terasa diawasi. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk dijaga agar tidak keluar jalur. Primbon menyebut, yang dijaga Laut Selatan, tidak boleh hidup sembarangan. Namun bagi weton pon yang lurus niatnya, yang rendah hati, yang tidak bermain-main dengan hal gaib, justru akan merasakan keajaiban hidup. Rezeki datang tanpa diminta. Selalu ada pertolongan di saat genting. Selalu ada jalan saat logika buntu. Inilah mengapa leluhur menyebutnya dengan istilah paling halus namun paling dalam. Kekasih tak kasat mata. Bukan karena dimiliki, tetapi karena diperhatikan. Dan jika kamu weton pon, lalu saat mendengar kisah ini dadamu bergetar, atau bulu kudukmu merinding tanpa sebab, primbon kuno hanya memberi satu pesan. Jagalah hidupmu, karena tidak semua orang berjalan sendirian. Inilah bagian yang paling jarang diceritakan. Bahkan banyak orang memilih berhenti membaca primbon saat sampai pada bab ini. Karena menurut leluhur Jawa, weton pon tidak pernah menerima rezeki besar tanpa ujian yang setimpal. Bukan karena dihukum, melainkan karena energi besar tidak boleh jatuh ke batin yang rapuh. Primbon mencatat, sebelum pintu rezeki weton pon benar-benar terbuka, hidupnya hampir selalu dipaksa melewati fase yang terasa kejam. Bisa berupa kehilangan orang tercinta, kehancuran usaha, pengkhianatan, atau jatuh ke titik paling rendah dalam hidup. Banyak pemilik weton pon merasa seolah hidupnya dipreteli satu persatu. Yang disayang pergi, yang dibangun runtuh, yang dipercaya menghilang.
Namun anehnya, mereka tidak pernah benar-benar hancur. Primbon menyebut fase ini sebagai pengosongan wadah. Karena rezeki besar tidak akan masuk jika wadah batin masih penuh amarah, kesombongan, dan ketergantungan. Di fase ini, weton pon diuji paling berat, bukan fisik, melainkan mental dan batin. Banyak yang hampir menyerah. Banyak yang merasa hidupnya tidak adil. Bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan Tuhan dan takdir. Namun justru di titik paling gelap itulah, energi pelindung weton pon bekerja paling kuat. Ada kejadian-kejadian aneh yang sering dialami. Selamat dari musibah besar tanpa luka berarti. Mendapat pertolongan di saat semua pintu tertutup. Rezeki kecil datang tepat saat sangat dibutuhkan. Primbon mengatakan, saat weton pon hampir runtuh, disitulah nasib barunya sedang disiapkan. Inilah yang membuat kisah hidup weton pon terlihat ngeri bagi orang lain. Hidupnya seperti ditarik ulur oleh kekuatan tak terlihat. Naik, jatuh, lalu bangkit lebih kuat. Namun ujian ini bukan untuk semua weton pon. Hanya mereka yang ditakdirkan memegang rezeki besar yang akan diuji sedalam ini. Jika seseorang weton pon lolos dari fase ini tanpa berubah menjadi sombong, tanpa menjadi pahit, tanpa kehilangan kemanusiaannya, maka Primbon menyebut satu kalimat yang sangat berat maknanya. Ia telah dibolehkan. Dibolehkan untuk makmur. Dibolehkan untuk berlimpah. Dibolehkan untuk tidak lagi jatuh sedalam sebelumnya. Namun ingat, ujian weton pon tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Karena kekayaan tanpa kesadaran adalah awal kehancuran. Dan disinilah banyak orang gagal. Sementara weton pon yang bertahan, melangkah ke bab berikutnya dalam takdir hidupnya. Setelah melewati ujian paling gelap, disinilah takdir weton pon mulai berubah arah. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai dibukanya pintu kelimpahan. Namun kelimpahan weton pon tidak pernah datang dengan suara gaduh. Tidak meledak, tidak pamer, dan jarang disadari orang lain. Inilah kekayaan yang bekerja dalam diam. Weton pon yang telah lulus ujian batin akan merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Bukan tiba-tiba kaya mendadak, melainkan tidak pernah benar-benar kekurangan lagi. Saat butuh uang, selalu ada jalan. Saat terdesak, selalu ada pertolongan. Saat jatuh, selalu ada pegangan. Primbon menuliskan satu kalimat penting. Rezeki weton pon itu mengikuti, bukan dikejar. Artinya, semakin ia tenang, semakin rezeki mendekat. Inilah perbedaan besar weton pon dengan weton lain. Banyak orang kaya lalu jatuh miskin. Namun weton pon, meski hartanya naik turun, tidak diizinkan jatuh sampai nol. Bisa kehilangan bisnis, bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan nama, tapi tidak kehilangan aliran rezeki. Karena kekayaan weton pon bukan semata-mata di tangan, melainkan di jalur hidupnya. Primbon menyebut, orang weton pon yang telah dibolehkan akan dikelilingi oleh peluang. Tawaran datang tanpa dicari. Jalan terbuka di saat orang lain mentok. Rezeki muncul dari arah yang tak logis. Namun ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Weton pon dilarang sombong pada nasibnya sendiri. Begitu ia mulai merasa paling hebat, mulai meremehkan orang lain, mulai lupa pada asal-usulnya, maka aliran itu akan melambat. Bukan diambil, tetapi dijauhkan sementara. Karena Primbon mengajarkan, kekayaan weton pon bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Itulah sebabnya banyak weton pon hidup terlihat biasa. Rumahnya sederhana, penampilannya tenang. Namun saat krisis datang, dia yang paling siap. Inilah yang dimaksud leluhur dengan kaya raya tapi tidak kelihatan. Dan justru kekayaan seperti inilah yang paling sulit disentuh oleh kemiskinan. Jika kamu weton pon dan hidupmu hari ini mulai terasa lebih stabil, meski tidak mewah, Primbon menyebutnya sebagai tanda kelimpahan permanen. Karena setelah fase ini,
Hidup weton pon bukan lagi soal bertahan, melainkan soal menjaga keseimbangan. Dan tidak semua orang kuat di fase ini. Sampai di titik ini, satu hal harus dipahami dengan jujur. Tidak semua orang weton pon akan hidup mudah. Tidak semua akan kaya besar. Namun satu takdir jarang meleset. Wetan pon tidak diciptakan untuk mati dalam kemiskinan. Primbon Jawa kuno menutup pembahasan weton pon dengan nada yang tidak mengancam, namun juga tidak bisa dianggap enteng. Karena setelah rezeki mengalir stabil, setelah hidup terasa lebih aman dan cukup, disitulah ujian terakhir dimulai. Ujian ini bukan lagi soal uang, bukan soal kehilangan, melainkan soal cara hidup. Para leluhur berpesan, rezeki besar hanya akan tinggal pada orang yang hidupnya selaras. Weton pon yang telah dibukakan jalannya harus menjaga 3 perkara utama. Pertama, lisan. Ucapan weton pon memiliki bobot. Sekali melukai, efeknya panjang. Sekali sombong, jalurnya menyempit. Kedua, sikap pada asal-usul. Orang tua, leluhur, tanah kelahiran. Jika salah satunya diremehkan, rezeki akan terasa hambar meski jumlahnya besar. Ketiga, tidak bermain-main dengan hal gaib. Inilah peringatan paling keras. Karena weton pon yang sudah terlihat oleh energi besar tidak boleh sembarangan mencari jalan pintas. Primbon menulis dengan kalimat dingin. Yang sudah dijaga, tidak perlu memanggil. Banyak kisah orang weton pon yang jatuh bukan karena miskin, melainkan karena melanggar keseimbangan. Namun bagi weton pon yang menjaga hidupnya dengan rendah hati, yang tahu kapan diam dan kapan melangkah, takdirnya justru semakin tenang. Hidupnya mungkin tidak viral, namanya tidak selalu dikenal. Namun rezekinya stabil, keluarganya terlindungi, dan batinnya jarang gelisah. Inilah bentuk kekayaan tertinggi menurut Primbon. Dan sebelum kisah ini ditutup, leluhur menitipkan satu pesan terakhir yang jarang dibacakan keras-keras. Jika hidupmu berat sejak awal, itu bukan hukuman. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Jika kamu weton pon, dan perjalanan hidupmu penuh liku, jangan tergesa menilai nasibmu buruk. Karena takdir emasmu tidak diletakkan di awal jalan, melainkan di ujung perjalanan. Dan siapapun yang menjaga dirinya sampai titik itu, akan memahami satu hal sederhana namun dalam. Kaya raya bukan soal banyaknya harta, tetapi tentang tidak lagi takut kekurangan. Disitulah kisah weton pon benar-benar berakhir. Dan disitulah pula takdir sesungguhnya dimulai. Jika kisah weton pon ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa tekan tombol like agar energi baiknya mengalir. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan pencerahan. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa yang akan kami ungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya.